Baik, acara akan segera dimulai karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sudah memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta dialog interaktif inovasi parenting yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Stephen Genetik Indonesia Cabang Kabupaten Kediri. Dialog interaktif kali ini mengangkat tema desain parenting fitrah berdasarkan bakat atau potensi genetik anak. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk membuka acara pada pagi hari ini. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Muhammad Alwi Esos MSI. Yang terhormat Branch Manager Stephen Genetik Indonesia Kabupaten Kediri, Bapak Haji Amin Syarif MSI. Yang terhormat Promotor Stephen Genetik Indonesia, Ibu Halifatul Ummah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas dan Penilik, serta seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eliasanti Rusdiana yang nantinya akan memandu jalannya acara dialog interaktif inovasi parenting yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Stephen Genetik Indonesia Cabang Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk tetap duduk dengan sikap sempurna. Operator dipersilakan.
Acara selanjutnya yaitu doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Kepada Bapak Haji Muhammad Alwi, Esos MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Bu ya, Bu Lia. Nggih, Bapak, Jelas ya? jelas Bapak. Nggih. Mohon maaf, ini sedang di jalan ya, karena kita ada kegiatan Provinsi Jawa Timur. Jadi ini sudah hampir nyampe, tapi kita masih di jalan. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan Etika dan Norma serta si ini hormati pimpinan Stephen ya, Kabupaten Kediri yang saya hormati dan saya akan Bapak dan Ibu pengawas dan pendidik TK serta Kepala TK KP se-Kabupaten Pamekasan yang sekarang mengikuti giat dialog interaktif inovasi parenting. Tentu pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan di kegiatan dialog melalui Facebook. Lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, maaf, saya sangat senang sekali kegiatan pada pagi hari ini karena terus terang ya, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya itu menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat. Sebelum anak lahir ke dunia pun itu kita sudah mendoakan. Ketika proses akad nikah, kita doakan mudah-mudahan nanti kalau punya keturunan yang soleh, yang bermanfaat pada orang tua, bagi nusa bangsa, terutama kepada agama. Itu doa kita, sehingga tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses. Mereka ingin sukses semua. Oleh sebab itu, tentu kita yang berada di pendidikan ini, mulai kecil, kita sudah mempersiapkan anak-anak itu agar menjadi anak-anak yang sukses. Sukses itu bukan berarti bahwa dia itu, mohon maaf ya, ukurannya materi, ukurannya jabatan, itu hanya salah satu saja. Ukuran sukses itu sebenarnya adalah bagaimana dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bisa memberikan manfaat sesuai tentu dengan kemampuan, sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Oleh sebab itu, setiap anak memiliki bakat masing-masing.
memiliki minat masing-masing. Tugas kita tentunya yang harus memupuk agar bakat-bakat itu nantinya bisa optimal, tereksplor dengan baik tentunya. Oleh sebab itu, saya berharap pada kegiatan dialog interaktif fitrah berdasarkan bakat atau potensi genetik anak ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua, kepada kepala sekolah, kepada guru, terutama nanti kepada orang tua, sehingga mereka bisa mempersiapkan anaknya, mengetahui bakat minat anaknya sedini mungkin, dan tinggal mengarahkan mereka bagaimana minat dan bakatnya itu. Ya, ada beberapa manfaat yang kita peroleh nanti. Saya lihat ada 7 ya. Saya hanya memilih 2 saja. Cara komunikasi. Nanti tentunya anak-anak ini bagaimana cara berkomunikasinya. Kita nanti yang akan mengetahuinya melalui tes dan sebagainya itu. Mengetahui seperti apa. Ya. Sampai seorang musisi katakanlah Jambrut itu mengatakan bahwa butuh kursus ya butuh kursus untuk berkomunikasi. Ini saking kita itu harus menempatkan komunikasi itu sesuatu yang sangat penting, karena dengan komunikasi yang baik tentu pesan akan tersampaikan antara yang menyampaikan dan mendengarkan, sehingga nanti diharapkan dengan Stephen ini mereka anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah yang saya pilih adalah pilihan jurusan studi kuliah yang sesuai dengan bakatnya. Nah ini tentu mereka nanti akan disesuaikan dengan minat dan bakatnya melalui proses Stephen ini. Nah ini yang nanti mungkin istilahnya kalau di kuliah itu ada penebalan-penebalan istilahnya. Artinya ketika bakatnya dia itu di bidang olahraga, tentu kita harus mengarahkan kepada olahraga. Ketika bakatnya di bidang seni, ilmu pengetahuan, kita bisa mengarahkan ke situ. Kita atau saya pernah mengikuti ini untuk menelusuri minat dan bakatnya, dan memang sesuai sekali. Contohnya, saya itu tidak berbakat di dagang. Dari ini tapi wawancara, kalau Stephen ini kan tidak wawancara. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi modal atau bakat dari anak-anak kita sudah tahu sedini mungkin dan bisa mengarahkan. Kalau istilah sekarang itu nanti ini menjadi GPS. Jadi tentu kita akan lebih cepat nyampe ke tujuan, kita akan tujuannya benar dan tentu cost-nya kecil. Gitu. Nah, kalau dengan pakai cara yang biasa bisa nyampe juga, cuma mungkin agak muter-muter, mungkin atau juga mungkin tidak sampai ke tujuan. Dengan seperti ini kita bisa melihat minat dan bakatnya siswa-siswi itu. Yang terakhir, mohon maaf karena kegiatan ini nantinya adalah berbayar. Nah, saya harapkan tidak ada pemaksaan. Bapak dan Ibu silakan sampaikan kepada orang tuanya, kepada siswa-siswinya, dan sebagainya. Kalau berminat silakan. Tidak berminat jangan sampai ada pemaksaan-pemaksaan. Karena era sekarang ini yang berkaitan dengan ini sangat rentan sekali. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan dialog interaktif inovasi parenting dengan tema acara desain parenting fitrah berdasarkan bakat, potensi, genetik anak. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Alwi Esos, MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, yang telah memberikan sambutan serta membuka kegiatan hari ini. Selamat jalan Bapak, semoga selamat dan diberikan kelancaran dalam kegiatannya. Amin.
Mohon izin saya. Nggih, siap Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, desain parenting fitrah adalah pola parenting yang disusun secara bertahap dari usia 0 sampai 20 tahun dengan tujuan dan cara yang tepat sesuai dengan perkembangan, bakat, dan potensi fitrah anak. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Luqman. Desain parenting fitrah ini sangat baik untuk pedoman orang tua dan guru dalam menjalankan parenting sehingga ada keserasian dan kesamaan dalam parenting dengan perannya masing-masing. Mengenai desain parenting fitrah selengkapnya itu tertuang dalam buku karya Solver Diana. Menggali bakat dan potensi anak sebagai dasar parenting fitrah adalah cara mengetahui karakter atau sifat anak agar dalam parenting lebih efektif dan tepat. Sebab kendala utama dalam parenting anak usia dini adalah mengetahui karakter anak yang masih sangat terbatas dalam komunikasinya, konsentrasi yang sangat singkat, serta pola interaksi dengan cara verbal. Orang tua dan guru sulit memahami kemauan anak, sulit diajak bicara. Kalau ada persoalan biasanya hanya bisa nangis, tantrum, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui karakter atau sifat anak, maka orang tua dan guru akan lebih mudah dalam berkomunikasi dalam parenting anak usia dini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengetahui bakat atau potensi genetik anak, kita bisa menggunakan konsep dan tes Stephen. Bagaimanakah konsep dan tes Stephen itu? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak paparan materi dari pemateri pertama, yaitu Bapak Haji Muhammad Syarif MSI, selaku Branch Manager Stephen Genetik Indonesia Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Haji Amin Syarif MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya dapat didengar? Alhamdulillah. Ya, Bapak, kedengaran. Ya, mohon maaf ini kameranya ada masalah, jadi saya tidak kelihatan di situ. Tapi tidak akan menjadi persoalan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan yang telah sudi bekerja sama dengan kami dalam acara ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kabid, Ibu Fatimatus yang telah mengupayakan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Juga kepada Ibu Eli selaku moderator, sebagai pengawas TK Kabupaten Pamekasan juga sampaikan terima kasih. Demikian juga kepada para narasumber yang lain, dan hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa dalam acara dialog interaktif inovasi parenting, yang mana kita ngambil tema desain parenting fitrah berdasarkan bakat potensi genetik anak. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin kami sampaikan sebagai inovasi karena ini mungkin jarang didengar ya, parenting fitrah, kemudian berdasarkan bakat potensi anak. Ini jarang kita dengar, tapi inilah sebuah inovasi yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat ke dalam pendidikan anak usia dini. Next. Nah, sebelumnya kita kosongkan dulu pikiran kita untuk dapat bisa menerima materi yang akan saya sampaikan. Langsung, next. Nah, bahwa fenomena munculnya persoalan generasi muda saat ini yang sangat memprihatinkan itu tidak terlepas dari pola pengasuhan yang ada sebelumnya, mungkin 25 tahun yang lalu lah. Karena generasi yang ada sekarang ini, yang banyak menunjukkan adanya salah asuh dan sebagainya.
Oleh karena itu, perlu ada inovasi parenting untuk memperbaiki pola parenting yang sudah ada agar berjalan lebih efektif dan dalam prakteknya. Dalam dialog ini akan diperkenalkan inovasi parenting, yaitu desain parenting fitrah berdasarkan bakat potensi genetik anak. Kita tahu di dalam pendidikan atau parenting ini ada teori yang mengatakan bahwa anak yang lahir itu adalah dalam kondisi kosong, seperti kertas atau kanvas yang kosong, sehingga sangat tergantung kepada orang tua atau lingkungan yang akan mewarnai, yang kita kenal dengan teori tabula rasa. Nah, teori ini dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau bahwa anak-anak tidak boleh dianggap sebagai kanvas kosong, tetapi anak-anak memiliki potensi unik, kecerdasan yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Nah, desain parenting fitrah sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bahwa memandang anak yang lahir itu adalah dalam kondisi fitrah, yang memiliki bakat atau potensi genetik yang kita sebut dengan bawaan lahir, sebagaimana di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran ya, bahwa kemudian dalam hadis juga. Lanjut. Nah, kita lihat sebelum kita membahas, kita lihat kondisi real. Kalau kita membaca ini kepada guru-guru TK, kepada kepala TK, tujuan belajar di TK adalah meningkatkan daya cipta anak dan memacu mereka untuk belajar mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi, bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan seterusnya. Sementara tujuan pendidikan anak usia dini di tingkat kelompok belajar yaitu membantu anak tumbuh dan berkembang secara menyeluruh sehingga siap memasuki pendidikan dasar dan kehidupan orang dewasa. Nah, sebaliknya durasi pendidikan yang tersedia, jadi menempuh pendidikan di kelompok belajar itu hanya 2-3 tahun, di mana tiap harinya hanya 2-3 jam per hari efektif. Kemudian di TK dengan tujuan yang begitu banyak, yang begitu ideal, itu hanya punya waktu 1-2 tahun dengan durasi 3-4 jam per hari efektif. Kondisi lain, daya tangkap anak yang masih lemah dan durasi konsentrasi sangat pendek, hanya 5 menit lah paling lama. Yang paling pokok adalah karakter atau sifat anak yang berbeda-beda yang banyak belum diketahui oleh orang tua atau para guru. Selanjutnya adalah kesiapan mental orang tua atau pengetahuan orang tua tentang ilmu parenting sangat minim. Kemudian gaya pola pengasuhan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan karakter anak sehingga terjadi yang namanya luka batin nantinya. Sementara tantangan di era teknologi digital di mana anak banyak terpapar oleh dampak negatif interaksi anak dengan smartphone. Nah, permasalahan-permasalahan yang banyak itu dengan durasi waktu yang sangat pendek, apakah TK dan kelompok belajar bisa menyelesaikan? Ini sesuatu yang sangat berat sesungguhnya. Nah, desain parenting fitrah berdasarkan bakat potensi genetik anak itu insya Allah akan dapat menjadi solusi. Next. Nah, pengertian dari desain parenting fitrah berdasarkan bakat potensi genetik anak itu adalah ada 4 kata kunci. Desain, yang kita kenal dengan desain itu apa? Rancangan atau pola atau bentuk. Parenting adalah proses pengasuhan dan pendidikan anak. Kemudian fitrah berasal dari kata asal, kesucian, bakat, pembawaan, keunikan, dan dibawa sadar. Dan bakat atau potensi genetik yang kita sebut dengan bawaan lahir. Nah, desain parenting fitrah adalah pola parenting yang dirancang dengan tahapan, masa tertentu, dengan tujuan tertentu yang sudah tertata urutannya sesuai dengan surat Al-Luqman, dengan cara didik mengikuti perkembangan fitrah yang sesuai dengan bakat atau potensi genetik anak. Itu berdasarkan surat dalam Al-Quran, surat Al-Luqman dari 1 dan seterusnya. Di dalam desain parenting fitrah ini juga berisi tentang peran orang tua dan peran guru di tahapan parenting tersebut. Nah, karena ini kita bicara di umur pendidikan anak usia dini, maka kita bicara
fokus kepada umur 0 sampai 6 tahun. Lanjut. Berdasarkan bakat potensi genetik anak adalah parenting yang memperhatikan atau menyesuaikan dengan bakat karakter yang dimiliki anak sejak lahir. Ini berdasarkan surat Al-Isra, surat 17 ayat 84. Fitrah adalah keunikan atau pembawaan yang bersih suci yang dimiliki setiap anak sejak lahir. Jadi anak bukan seperti kanvas atau kertas kosong, sebagaimana teori tabula rasa di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. DPF adalah pola parenting yang memberikan arahan atau pedoman sehingga parenting dapat diaplikasikan secara fokus dan efektif. Berikut dasar-dasar DPF dan bakat minat. Lanjut. Di dalam hadis Bukhari Muslim itu disampaikan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, bersih, kedua ibu bapaknya lah yang mencorakkannya. Apakah tetap lurus fitrah, Islam, menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Nah, di sini ada, lanjut, pengertiannya adalah bahwa dalam hadis tersebut bahwa setiap bayi yang lahir itu membawa dalam kondisi fitrah, artinya membawa sesuatu yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggung jawab parenting itu tertumpu tanggung jawabkan kepada ibu dan bapaknya. Jadi pendidikan anak itu ibu dan bapaknya yang bertanggung jawab. Sementara sekolah atau bapak ibu guru, ustadz adalah menjadi mitra daripada orang tua, bapak atau ibunya. Nah, kesalahan dan dosa adalah perbuatan yang menyimpang dari fitrahnya. Artinya apa? Jadi tidak ada namanya dosa turunan, tapi dosa itu setelah lahir nanti bagaimana, apakah dia menyimpang dari fitrahnya atau tetap lurus sebagaimana fitrahnya. Nah, itu yang dikatakan dosa atau perbuatan salah, kesalahan itu apabila dia menyimpang dari fitrah. Misalnya fitrah seksual, yaitu laki-laki suka kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan suka pada laki-laki. Nah, kalau menyimpang dari fitrahnya, dia akan menjadi waria atau menjadi homoseksual dan sebagainya. Itu menyimpang dari fitrah, karena fitrahnya manusia itu hanya dua, laki-laki suka kepada lawan jenisnya. Orang tua berperan dan bertanggung jawab menjaga, mendidik, dan mengembangkan fitrah itu. Lalu apa peran PAUD di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan? Nah, nanti akan kita bahas tentang implementasi dari desain parenting fitrah. Pendidikan DPF sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena umur 0 sampai 3 tahun di mana anak belum masuk pendidikan PAUD, orang tuanya saja yang akan membersamai mereka sehari-hari di rumah mereka. Jadi sebelum masuk KB atau di TK atau di RA, dia akan hanya dengan orang tuanya 0 sampai 3 tahun. Makanya calon pengantin, calon orang tua ini wajib untuk belajar tentang parenting fitrah. Lanjut. Nah, kenapa harus berdasarkan bakat dan potensi genetik anak? Di dalam surat Al-Isra ayat 84 dikatakan, yang artinya, katakanlah pada Rasulullah itu, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya atau keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi artinya apa? Setiap orang membawa karakter sejak lahir yang disebut dengan bakat atau potensi genetik yang akan mempengaruhi perbuatan atau sifat perilaku anak setelah di dunia ini. Bagaimana karakter tersebut menumbuhkan perilaku atau sifat yang baik dalam kondisi fitrah, maka di sinilah letak pentingnya parenting atau pendidikan karakter anak. Maka setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk ke jalan yang benar minimal 17 kali dalam sholat lima waktu yang kita dirikan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus, di mana tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapalah yang lebih benar jalannya. Maka jalan yang benar pasti jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana mengetahui bakat potensi genetik anak? Nanti akan dikupas oleh pemateri berikutnya. Lanjut. Fitrah manusia yang lahir itu hikmah dari Al-Qur'an bahwa manusia yang lahir itu selalu bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Dia punya fitrah beragama. Jadi kalau orang mau bilang itu sebagai ateis dan dia tidak sesuai dengan fitrah, maka dia akan gelisah karena ketika melanggar fitrah itu biasanya terjadi kegelisahan. Mengikat dengan sesuatu yang melindungi yaitu Allah SWT. Kemudian fitrah kebenaran. Jadi fitrah manusia sebenarnya mengikat diri pada yang benar, suka pada aturan. Ya. Itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu dia lahirkan dan makanya ada kata-kata hati nurani. Itu apa fitrahnya bahwa manusia itu mengikat diri pada kebenaran, pada hal-hal yang benar. Kemudian fitrah berkasih sayang, ingin dicintai dan mencintai. Fitrah seksualitas memerlukan pasangan lawan jenis, laki-laki itu pasangannya adalah perempuan. Kemudian fitrah keindahan, fitrah keserasian, fitrah identifikasi, yaitu menawi benda, mengenal diri seutuhnya. Kemudian ada fitrah berkelebihan. Nah, ini apa yang disebut dengan bakat, yang tadi diulas oleh Bapak Haji Muhammad Alwi, Kepala Dinas, bahwa kelebihan yang dimiliki masing-masing itu bakat bawaan, potensi kecerdasannya itu masing-masing. Kemudian fitrah peningkatan perubahan. Jadi setiap orang yang benar menurut fitrah itu adalah dia selalu ingin berubah, ingin lebih baik. Maka dia belajar berlatih. Fitrah dihargai, ingin diakui, dimengerti, dan dihormati. Ya. Kemudian fitrah interaksi, berkomunikasi dengan sosialnya. Itu adalah fitrah. Nah, apabila menyimpang dari apa yang 11 ini, orang akan mengalami kegelisahan. Nah, di dalam proses parenting, ini harus kita ketahui bagaimana supaya pendidikan anak kita itu pengasuhannya sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya apa? Kalau anak kecil itu kan masih hanya mengandalkan apa? Perkembangannya itu yang kita ikuti. Artinya fitrah itu mengikuti pertumbuhannya. Next. Next. Nah, ini. Tadi sudah jelaskan desain fitrah itu dari umur 0 sampai 20. Itu dibagi-bagi. Tahap 0 sampai 6 itu adalah masa pembentukan. Membentuk sikap belajar bersyukur sepenuhnya tergantung kepada Allah, sehingga di umur-umur ini orang tua dan para guru mengajarkan dia berdoa. Berdoa itu apa? Semua apa yang kita inginkan itu adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini disebut dengan membentuk tauhid, membentuk akhirnya. Bukan dengan menghafalkan apa syariat, tapi bagaimana anak ini diajari doa, bahwa dengan doa itu maka akan terbentuklah keyakinan bahwa semua itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajari doa-doa, diajari cara bagaimana adab makan, adab minum, itu ada nanti di dalam buku selengkapnya, dalam buku desain parenting fitrah, itu bisa dibaca. Kemudian tahap 2 umur 7 sampai 10 tahun, di mana ini adalah tahap penggemblengan. Dan disinilah mulai bisa diajari sholat sampai umur 10 tahun. Itu namanya tahap penggemblengan, dikasih hafalan sholat bagaimana caranya dan lain sebagainya. Itu sudah mulai umur 7 sampai 10. Kalau umur di bawah 7, itu baru dia pembentukan, jadi tidak boleh dipaksa-paksa gitu. Tidak perlu diajari hafalan-hafalan. Ya bolehlah kalau anaknya mau, tapi tidak boleh ada diukur gitu ya. Diukur artinya harus sampai begini hafalannya. Itu sangat membebani karena dia posisinya masih belum pada saat penggemblengan. Nah, umur 7 ini mulai diajari sholat. Nanti umur 10 baru mulai bisa ada pemaksaan seperti dilakukan mukul lah. Ketika anak umur 10 tahun sholatnya masih ini, bisa diperingatkan dengan memukul dalam artian yang ya tidak menyakiti. Itu di masa penggemblengan. Karena apa? Umur 10 dan selanjutnya sudah ada konsekuensi. Jadi ada apresiasi, ada konsekuensi. Apresiasinya kalau sholat, mendirikan sholat itu nanti surga,
Terus konsekuensinya apa? Kalau tidak melakukan sholat itu akan mendapat balasan. Jadi dalam parenting fitrah ini ada istilah, kalau biasanya kan ada reward, ada punishment. Nah, ini reward kita ganti apresiasi. Karena apa? Begitu anak sudah rajin sholat, kita sanjung dia, kita berikan pujian-pujian supaya dia tetap dalam posisi dia bangga dengan sholatnya dan seterusnya. Tapi ketika tidak sholat, ada namanya konsekuensi. Kalau tidak sholat, itu kan sudah menjadi tanggungan dia kalau sudah masuk akhir balik. Sudah mulai ada dan seterusnya ya. Dialog inovasi parenting kali ini fokus pada umur 0 sampai 6 tahun, yang mana peserta yang hadir di Zoom ini adalah para orang tua, guru PAUD, kelompok belajar TK dan Rodotul Atfal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir ini kan juga sebagai orang tua kan. Dan ada beberapa keluhan itu, kalau guru TK ngomongnya begini, saya itu loh ngajari anak orang lain bisa, tapi kok anak sendiri susah. Nah, disitulah nanti ada cara yang lebih praktis, apa yang dinamakan dengan Steven nanti akan dijelaskan. Jadi di bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini sangat antusias dengan banyaknya yang hadir pada pagi hari ini untuk pendidikan di usia dini, yaitu 0 sampai 6 tahun. Lanjut. Ada pilar parenting, supaya parenting itu dapat menuju kebaikan, kesempurnaan. Yang pertama, di dalam keluarga itu harus ditetapkan parent commander atau parent leader. Jadi supaya tidak terjadi perbedaan perselisihan antar anak. Jadi kebingungan ketika bapaknya melarang, ternyata ibunya kasihan membolehkan. Nah, supaya tidak terjadi kebingungan pada si anak, supaya tidak terjadi, misalnya karena sering dimarahi ibunya, maka anak lebih cenderung dekat dengan bapak. Supaya tidak terjadi begitu, maka perintah itu harus ada parent leadernya, pemimpinnya, di mana sebuah keputusan, misalnya kalau minta sesuatu itu jangan beda, misalnya antara minta ke ibu dengan minta ke ayahnya berbeda. Nah, itu akan menimbulkan perbedaan persepsi sehingga anak bingung. Nah, oleh karena itu ditetapkanlah parent commander, di mana parent leader ini adalah yang paling mempunyai dedikasi, yang sering membersamai anak. Biasanya adalah ibu. Agar tidak terjadi perintah ganda yang kadang-kadang kontradiktif ya. Biasanya dengan nenek nih. Kalau anak sulit minta uang, ya minta ke nenek. Kemudian gunakan komunikasi yang efektif, komunikasi yang sesuai dengan fitrah dan perkembangannya. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa permasalahan pendidikan usia dini adalah komunikasi yang sulit. Dia bisanya cuma nangis, tidak setuju nangis, pengen ini nangis kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga perlu kita memperkuat komunikasi supaya anak dengan orang tua ini ikatannya kuat, ikatan emosinya kuat. Jangan sampai anaknya lebih senang kumpul dengan guru-gurunya, bunda-bunda yang ada di PAUD, sementara ke orang tuanya, ke ibunya malah tidak mau gitu. Nggak mau lah, ibu itu begini-begini. Gitu ya. Itu supaya tidak terjadi, maka harus ada komunikasi yang efektif. Ciptakan iklim parenting yang mendukung. Jadi kalau suasana rumah itu harus tetap. Jadi kalau misalnya keluarga pengusaha, temanya pengusaha, nah itu diciptakan juga suasana rumah yang sesuai dengan tipe atau brand dari keluarga itu. Atau keluarga ustadzah atau keluarga mubalik. Nah, kita juga harus ciptakan sesuai dengan itu. Dan itu kondisinya tetap. Pastikan sikap menyelamatkan. Jadi orang tua memiliki sifat yang serasi dengan perkembangan fisik dan logika anak. Tidak menimbulkan luka batin. Anak kecil jangan dibentak. Bukan tidak boleh bilang jangan, tapi caranya melarang itu dengan bahasa mereka. Biasanya
dengan bahasa tubuh, dengan isyarat itu mereka sudah tahu, tidak perlu diminta, jangan sampai kaget gitu misalnya. Ya. Nah, sikap perilaku orang tua atau guru kepada anak umur 0 sampai 6 tahun ini nanti selengkapnya adalah di dalam buku itu. Yaitu mendengar dengan ekspresi. Oh ya, jadi ekspresikan itu. Nah, supaya anak menjadi tenang. Ungkapkan setiap perasaan dan namai tanda perasaan anak. Ya, anak sedang galau itu bagaimana kita sikap kita. Oh, anak ini sedang begini, maunya begini. Nah, ini kita perasaan kita harus oh anu nak ya sakit dan sebagainya itu nanti ada di dalam perilaku yang disarankan menurut desain parenting. Berbicara dengan contoh atau perilaku. Jadi anak umur 6 itu 0 sampai 6 itu hanya bisa mencontoh, dia hanya bisa melihat dan meniru. Itu. Kemudian lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Jadi tidak perlu dengan bahasa verbal yang mungkin mereka tidak mengerti. Lanjut. Nah, bagaimana aplikasi desain parenting fitrah antara di rumah atau dengan orang tua dan guru parenting? Yang kedua-duanya harus harmoni. Ya, rumah dengan sekolah harus harmoni. Rumah sebagai madrasah pertama, sekolah sebagai mitra mendidik anak. Bukan nitip ya, mitra mendidik anak. Kalau nitip seperti sepeda, udah biarin aja kan gitu. Orang tua sebagai yang menjadikan, tadi dalam hadis tadi, yang menjadikan dia fitrah menjadi Nasrani itu adalah orang tua. Jadi yang membentuk di rumah. Jadi kalau di sekolahnya anaknya itu kurang sopan, itu sebenarnya adalah apa yang ada dibawa di rumah, dari rumahnya gitu. Karena 0 sampai 3 itu dia hanya bisa meniru. Nah, contoh yang ini yang sekarang lagi viral itu ARA itu ya. Itu desain parentingnya kayaknya kurang pas gitu. Belum diajari apa-apa sudah diajari tentang tentang pakaian orang dewasa dan sebagainya, sehingga yang muncul adalah dia tidak menggunakan adab karena adabnya tidak diajarkan lebih dahulu. Nah, disinilah pentingnya didesain secara berurutan, secara bertahap, sehingga tidak salah kamal, tidak salah kemudian memunculkan permasalahan. Kemudian di sekolah memperkuat, memantapkan nilai-nilai yang ditanamkan dari rumah. Jadi memperkuat. Kemudian di rumah adalah menanamkan prinsip atau awal standar kebenaran. Jadi dengan doa diajari bagaimana sehari-hari lah, ya cuci piring, kemudian juga hal-hal yang benar itu ditanamkan di rumah. Sementara sekolah menyediakan lingkungan sosial untuk berinteraksi. Bagaimana menstimulir peningkatan perubahan, interaksi, komunikasi itu di sekolah. Ya, sehingga apa yang ada di rumah itu komunikasinya nanti di sekolah, dia belajar komunikasi, belajar berteman, belajar dengan orang lain. Itu nanti itu mencerminkan yang dari rumah bagaimana. Misalnya di rumah sering ada pertengkaran yang dilihat, maka di sekolah pun dia akan berperilaku seperti itu. Nah, oleh karena itu interaksi berkasih sayang dan keserasian itu aplikasi antara di rumah dengan sekolah, harus ada harmoni di antara keduanya. Lanjut. Nah, harus harmoni di rumah dan di sekolah. Kenapa? Yang pertama, karena anak perlu konsistensi nilai dan arahan. Jadi jangan sampai ada dualisme atau perbedaan-perbedaan. Yang kedua, lebih mudah membentuk kebiasaan anak. Kalau harmoni ya, kalau di sekolah di rumahnya begini, nanti di sekolahnya didukung. Itu akan lebih membentuk kebiasaan anak. Jadi tidak berbeda-beda. Kemudian anak memerlukan validasi terhadap informasi data baru. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, itu nanti di sekolah dikuatkan oleh ibu gurunya. Oh iya nak, ini begini. Kebenaran itu akan dia terhadap sesuatu yang baru harus ada validasi. Ditetapkan, oh sama antara di rumah dengan di sekolah ternyata. Mana prinsip harmoni adalah komunikasi yang saling mendukung antara orang tua dan guru. Kesamaan tujuan pendidikan, kolaborasi, menang bersama, konsistensi, pendekatan, pengembangan fitrah. Lanjut. Nah ini, kolaborasi nyata antara orang tua dan guru. Misalnya ada buku komunikasi harian antara orang tua dan guru. Apa yang terjadi di rumah, misalnya,
oh anak ini begini Bu, di sekolah begini, sehingga ada komunikasi sehingga tidak ada perbedaan. Kemudian ada sharing parenting. Saya melihat di TK-TK di beberapa lembaga di Pamekasan itu sudah ada ini ya, sharing parenting itu sudah ada, biasanya diundang lah orang tuanya. Nah, kami dari Steven siap menjembatin atau memberikan hal-hal tentang parenting ini bagaimana. Siap inilah berkolaborasi dengan kelompok belajar, dengan TK-TK yang ada di Pamekasan. Kegiatan kelas yang melibatkan keluarga atau agenda seru lainnya. Lanjut. Nah, ini keunggulan desain parenting ini ya. Fokus untuk umur 0 sampai 6. Jadi tidak mikir apa-apa, yang KB dan Bunda PAUD dan Ayahanda PAUD ini fokusnya pada 0 sampai 6. TK juga begitu. Dengan tujuan-tujuan tidak perlu terlalu lebar, tidak terlalu berat gitu, sehingga anak ini betul-betul perkembangannya memadai ya. Membentuk sikap bersyukur. Jadi 0 sampai 6 itu untuk sikap bersyukur ya. Setiap apa yang kita ini adalah dari Allah SWT. Kemudian cara penerimaan informasi pesan dari anak 0 sampai 6 adalah merekam, mengikuti, atau mencontoh. Nah, tugas guru PAUD lebih tepat serta efektif jika dilakukan juga mendidik para orang tuanya. Karena mungkin orang tua tadi disebutkan, orang tua itu minim pendidikan parentingnya, atau kalau tidak ingat. Kemudian langkah operasional desain parenting fitrah secara lengkap itu tertuang dalam buku desain parenting fitrah, di mana buku ini berisi langkah dan cara bagaimana sikap orang tua di umur 0 sampai 20 tahun, masing-masing punya urutannya nanti. Apa yang harus diperkenalkan di umur 0 sampai 6? Apa yang harus dilakukan ketika umur 0 sampai 6? Apa yang tidak boleh dilakukan? Kemudian evaluasi target pencapaian. Nah, itu di dalam buku parenting fitrah itu akan lengkap. Pendidikan parenting ini saya tanda kuning. Pendidikan parenting para catin, calon pengantin sangat penting sebagai persiapan menjalankan parenting masa 0 sampai 3. Ketika lahir mengazani kan harus tahu itu namanya orang tua ya. Ya, adanya di sebelah mana gitu. Ya, kuping, telinga sebelah mana, dan seterusnya. Ini 0 sampai 3. Supaya apa? Ketika itu sudah berjalan parentingnya. Bahkan sebelum tadi kata Bapak Kadis, sebelum itu pengantin itu memproduksi atau mempunyai anak, sudah mendoakan supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Lanjut. Nah, prinsip ini lewat aja. Nah, ini kalau digambarkan desain parenting fitrah itu sudah lengkap ya di situ nanti. 0 sampai 6 itu pembentukan akar. Itu cara berpikirnya imajinasi. Kemudian dia apa tujuannya? Belajar bersyukur, bergantung kepada Allah, berbuat kepada orang tua, adab dan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian nanti 07 sampai itu kita tidak akan bahas, kami nanti SD, SMP dan SMA. Lanjut. Nah, ini ketika pembentukan, aktivitasnya apa? Aktivitas dia yang bisa dilakukan merekam, mengikuti, dan mencontoh. Kalau 7 sampai 10 tahun itu bisa menghafal mendetail ya. Nah, hasilnya kita harapkan adalah keyakinan jiwa bahwa semua tergantung kepada Allah SWT. Makanya dengan doa-doa itu diharapkan dia tertanam dalam jiwanya dan memperkenan Allah dengan tidak menghafalkan Asmaul Husna, tapi dari lingkungan yang ada, ciptaan-ciptaannya bagaimana itu diberikan pada anak. Lanjut. Apa peran ibu dan orang tua, ibu dan ayah di tahapan parenting? 0 sampai 6 itu tahapan pembentukan, itu peran ayah menjadi teladan, menjadi contoh, kan bisanya mencontoh. Kemudian peran ibu adalah mengikat kuat ikatan batinnya. Jadi dengan kasih sayangnya ibu, bagaimana perasaannya anak dan sebagainya, menjaga perasaannya. Karena 0 sampai 6 itu otak yang berkembang, menurut ilmu perkembangan otak itu adalah otak yang di bagian limbik, ya, limbik kanan atau limbik, yaitu otak perasaan dan otak sensing, motorik. Ya. Jadi saraf motorik sama saraf
perasaannya yang berjalan. Makanya kalau dibentak dan akan menimbulkan luka batin nantinya. Jadi itu dalam proses pembentukan. Lanjut. Nah, ini terdapat kenapa desain parenting fitrah perlu diterapkan. Itu ada kemudahan, ada keserasian, ada keteraturan, ada keselamatan. Di mana kemudahannya apa? Hal penting yang perlu dilakukan pada anak itu sudah 0 sampai 6 itu sudah lengkap di situ. Di dalam desain parenting fitrah dalam buku itu lengkap. 0 sampai 6 itu apa yang harus dilakukan orang tua, ada yang boleh, yang tidak, itu lengkap di sana. Kemudian capaian indikator pencapaiannya bagaimana itu juga terekam di sana, sehingga kita lebih mudah di dalam menerapkan kepada anak, karena masanya kita tidak terlalu lama ya. Lanjut. Nah, kesimpulannya desain parenting fitrah itu berdasarkan bakat dan potensi genetik anak sangat relevan untuk diaplikasikan. Dalam desain fitrah ada 4 tahapan, yang khusus yang hari ini adalah tahap pembentukan 0 sampai 6. Apa yang diperlukan dalam tahap pembentukan nanti tadi sudah kita sampaikan. Nah, TK, Radul Altal, kemudian kelompok belajar punya durasi waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu dengan adanya DPF ini, guru atau pendamping di satuan PAUD akan lebih fokus dan praktis serta efektif dalam pengetahuan. Nah, kemudian selain melakukan parenting langsung kepada anak, guru PAUD atau TK lebih efektif jika memberikan pendidikan dan latihan parenting kepada para orang tua yang lebih lama durasinya bertemu dengan anak-anaknya, mendampingi anaknya. Lanjut. Nah, ini. Kunci sukses dalam parenting anak usia dini adalah mengenal karakter atau fitrah potensi genetik anak. Kuncinya, ketika kita sudah tahu karakter anaknya, kita lebih gampang mengarahkannya. Apa maunya itu akan lebih gampang. Nah, untuk mengetahui karakter dan dapat dilakukan dengan cara simpel dan cepat, yaitu dengan tes Stephen, tes sidik jari, ya, dengan 10 sidik jari ini. Jadi tidak perlu tanya jawab dan sebagainya, cukup sidik jari akan ketahuan karakter anak itu. Dengan hasil tes Stephen ini, guru atau orang tua akan lebih mudah menjalankan parenting. Nah, pendidikan parenting kepada para calon pengantin ini saya tekankan, karena ini menentukan 0 sampai 3 itu apa saja yang harus dilakukan, itu harus diketahui oleh para calon pengantin. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang desain perintah parenting fitrah, ini dapat dibaca dalam buku. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin terlalu lama, silahkan untuk kita perdalam apa hal-hal yang belum disampaikan, mungkin bisa dipertanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak atas paparan materi yang sudah luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemateri pertama ini akan saya buka sesi diskusi. Dan sesi diskusi kali ini akan saya berikan kesempatan, untuk sementara saya berikan kesempatan kepada 2 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya. Monggo silakan Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak silakan diaktifkan tombol raise hand-nya. Dengan siapa saya berbicara? Bisa, Bu. Baik, untuk penanya pertama yaitu Ibu Cynthia Nuraini. Monggo Ibu Cynthia Nuraini. Ibu Cynthia Nuraini tadi, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita, pemateri pertama kita. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya. Baik, Ibu Eka. Nah, ini dari pengawas TK Kecamatan Pagentenan. Monggo silakan untuk selanjutnya nanti
Untuk Ibu Konita Wahida. Untuk sementara yang pertama yaitu silakan kepada Ibu Eka. Oh, silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan buat Bapak. Bagaimana yang dimaksud dengan bahasa tubuh itu, Pak? Apakah dengan cemberut atau melotot atau apa ya namanya memasang muka masam itu termasuk bahasa tubuh juga? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka. Untuk penanya yang kedua yaitu Ibu Konitatul Wahida. Monggo dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konitatul Wahida, saya izin bertanya. Kan tadi disebutkan bahwasannya aplikasi DPF ini antara peran orang tua sama sekolah itu kan harus harmoni. Nah, seandainya di realitanya kan ada beberapa orang tua yang mungkin tidak mau diajak kompromi, tidak mau diajak diskusi, walaupun kita sudah memberitahu bahwasanya perkembangan anaknya sudah gini 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 gini, maksudnya untuk ada hambatan tertentu udah kita kasih tahu, tapi mereka tidak mau diajak kerjasama bahkan denial gitu. Mungkin ada saran atau masukan dari Bapak atau Ibu untuk menyelesaikan terhadap permasalahan ini kan banyak ini terjadi di sekolah-sekolah ya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Haji Amin mungkin bisa menjawab dua pertanyaan dari dua penanya. Yang pertama dari Ibu Eka, bagaimana yang dimaksud dengan bahasa tubuh? Begitu Bapak. Ya, terima Monggo kasih Bu Eka. Jadi yang dimaksud bahasa tubuh itu adalah ya seperti itu, tapi tidak sesuatu yang membuat anak itu jadi sakit hati gitu ya. Artinya bahasa tubuh kalau menyuruh diam cukup dengan misalnya dengan jari di mulut, ya tidak usah dibentak-bentak ya, itu. Karena bahasa cintanya anak-anak kan berbeda-beda gitu ya. Dengan bahasa tubuh yang artinya tetap menunjukkan ada kasih sayang kepada mereka. Ya. Nah, nanti di dalam materi berikutnya itu bahasa tubuh kemudian bahasa cintanya anak itu akan ketahuan kalau dilakukan tes Stephen. Apa cukup dilus-lus itu atau dikasih apresiasi atau dipuji itu nanti masing-masing ada ketahuan. Nah, itu akan lebih baik. Jadi tahu, oh anak tantrum, oh ini maunya begini. Nah, itu bisa akan lebih tahu dengan tes itu. Jadi yang dimaksud bahasa tubuh tetap menjaga agar perasaan anak itu tidak tersakiti gitu. Bahasa tubuh tapi cemberut, nah itu nanti akan menimbulkan rasa sakit kepada anak itu ya. Jadi tetap dengan menjaga perasaan anak karena yang berkembang itu di umur 0 sampai 6 itu adalah perasaan dan panca inderanya yang kuat, hanya melihat, mencontoh gitu. Jadi itu harus kita perhatikan betul. Kemudian yang kedua, ketika orang tua kan biasanya tidak mau anaknya disebut gini, orang gini, wong di rumah enggak begitu. Gitu. Tapi kita harus pahami bersama bahwa apa yang terjadi di sekolah itu adalah cerminan di rumah. Gitu. Ya, sebenarnya begitu. Kenapa anak begini? Oleh karena itu jalan keluarnya adalah karena biasanya kan tidak mau kalau ribut-ribut gitu kan, orang tua itu tidak mau dijas atau divonis gitu. Anak itu begini. Nah sebaiknya tawarkan. Kalau tes ke psikologi kan nampak ini anak sepertinya apa. Nah, itu dengan tes Stephen itu akan lebih soft, lebih enak gitu loh. Artinya anak ini ternyata bukan karena dia
dia itu nakalnya itu bukan nakal karena apa, karena ada penyebab, dia tidak sesuai dengan karakternya, gitu. Sehingga dia selalu menolak. Di rumahnya mungkin cara mendidiknya juga tidak sesuai dengan karakternya. Apa yang ada terjadi di rumah itu nanti terjadi juga di sekolah. Loh, anak ini kok lain, ya gitu. Nah, ketika orang tua begitu, dianjurkan saja. Ini ada tes biar anak ibu lebih tahu tentang apa yang harusnya dia maui, apa yang dia senangi dan sebagainya. Jadi itu lebih soft dibandingkan kalau enggak itu keluarannya ada kan, itu beberapa kasus saya dengar di bawah itu gitu. Itu anaknya sulit diatur di TK ini dipindah aja gitu. Orang tuanya enggak mau terima gitu. Padahal baik, maunya guru kan selalu ingin anak menjadi terbaik. Seperti itu Bu ya. Jadi disarankan untuk itu tes Stephen, bukan tes apa, itu tes bakat dan minat. Nah, di antara yang hasil tes Stephen nanti kan ada karakter jeleknya itu apa dia, dan bagaimana cara menundukkannya, itu akan ada jalan keluar. Seperti itu. Sementara seperti itu Bu, mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua sepertinya sudah dijawab nggih Bapak? Ya, Nggih, terima kasih. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu mungkin nanti akan saya tambah satu lagi untuk penanya, dan yang belum berkesempatan untuk bertanya secara langsung, mungkin Bapak Ibu silakan melayangkan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. kalau dicatat Saya nanti. tambah pertanyaan Ya. saya tambah satu lagi nggih Pak? Siap. Nggih. Yang pertanyaan yang pertama yaitu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu Suhartati. Begitu. Monggo silakan Ibu Suhartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Bapak, bahwasanya dalam umur 0 tahun sampai 6 itu adalah pembentukan atau mencontoh. Sementara di masa umur 7 sampai 10 itu bisa kita sedikit jangan memaksa, maksudnya. Jangan memaksa, baru umur 10 bisa kita memaksa. Kami menghadapi seorang anak ya, itu malah orang tuanya yang minta untuk tidak apa-apa Bu, dipaksa biar dia mau, kalau tidak dipaksa di rumah juga seperti itu. Nah, cara ini bagaimana, kan bingung. Kami itu punya pedoman cara mendidik anak seperti ini, tapi orang tuanya itu katanya kalau tidak dipaksa itu tidak mau gini. Jadi kami bingung. Nah, kira-kira bagaimana ini solusinya? Makasih Bapak, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan mungkin langsung ya Bapak. Ya. Oke, boleh. Jadi itulah beberapa persoalan yang sering terjadi. Jadi itu persoalan yang sering terjadi di mana orang tua itu ekspektasinya, pengennya anaknya bisa begini. Yang puas orang tuanya, tapi anaknya stres kan gitu. Nah, itulah makanya sejak kami memperkenalkan Stephen itu di situ Bu, pentingnya. Jadi misalnya anak intuiting, ini intuiting, kecerdasannya intuiting, kecerdasannya dia menghayal banyak ide dan sebagainya. Dia itu seperti tidak serius gitu loh. Padahal dia mendengarkan. Nah, anak ini biasanya kalau disuruh sekolah susah, suruh mandi susah. Nah, bagaimana? Apa dipaksa? Kalau tidak mandi, tidak sekolah, atau sekolah tidak apa-apa, tidak mandi. Nah, itu harus dikasih alternatif. Sudah, Dek, kamu tidak apa-apa, tidak mandi, yang penting sekolah. Tapi ketika tidak mau sekolah, dikasih alternatif. Kamu tidak boleh tidak sekolah, tapi di rumah kamu kerjakan ini. Bersihkan kamarnya, kamar mandi, dan sebagainya. Nanti kan mikir. Anak kan mikir, aku tidak sekolah, tapi di rumah dikasih kerjaan yang banyak. Nah, itu alternatif yang bisa dilakukan ketika kita tahu mesin kecerdasannya. Ketika kita tidak tahu mesin kecerdasannya, memaksa itu akan membuat sakit hati. Dia akan cenderung berontak. Nah, kalau kita tahu mesin kecerdasan, misalnya sensing. Sensing itu suka materi, Bu. Suka diapresiasi, suka dikasih hadiah. Jadi kalau dia pengen semangat, jadi nanti kalau ini dapat rezeki, kasih hadiah, oh dia akan semangat. Itu sensing. Tapi kalau intuiting tadi,
itu dikasih alternatif. Nah, orang tua, ya ini nggak ngertinya orang tua. Makanya ketika orang tua begini, ayo dites aja Stephen. Nanti biar orang tua juga bisa praktek di rumah. Sehingga serasi antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Misalnya Bu ya, dalam lomba biasanya akan muncul. Anaknya suruh ikut lomba lukis. Ketika tidak ada jurinya, oh dibantu itu. Dibantu itu. Nanti ada oh juri datang nggak? Tidak dibantu. Anaknya, kamu itu begini tidak selesai-selesai dimarah-marahin. Ya, padahal anak ini memang tidak suka dengan melukis. Dia tertekan. Yang senang siapa coba? Yang senang ibunya, puas gambarnya bagus gitu. Nah, itu yang perbedaan komunikasi, perbedaan keinginan dengan kemauan orang tua ini bisa ditengahi dengan jalan tes itu. Insya Allah ingin ada beberapa kawan yang sudah dites, anak-anak saya juga di beberapa di TK di Pamekasan itu, alhamdulillah dengan hasil tes TV itu lebih enak gitu, mengarahkan anak itu lebih apa enjoy gitu. Jadi orang tua di rumah gampang, di sekolah juga lebih gampang lagi. Seperti itu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Haji Amin. Mohon maaf Bapak karena keterbatasan waktu bagi penanya, mohon ditahan dulu karena ada pemateri yang kedua. Nanti pertanyaan mungkin bisa dilayangkan di pemateri yang kedua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak paparan materi dari pemateri kedua kita yang akan disampaikan oleh promotor Stephen Genetik Indonesia, yaitu Ibu Halifatul Ummah. Apakah sudah ada di room, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Bu. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, cantik banget Ibu. Baik, namun sebelumnya Ibu izinkan saya untuk membacakan profil dari pemateri hebat kita. Ibu Halifatul Ummah, beliau adalah seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1991 hingga 1997 di pendidikan dan profesi kedokteran hewan. Dan di tahun 2007 hingga 2008 beliau sudah menyelesaikan studinya di studi S2 Magister Administrasi Publik. Nah, selain pendidikan formal, beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan non-formalnya di tahun 2023, yaitu workshop Stephen level 1 dan level 2. Di tahun 2024, beliau sudah mendapatkan Certified Stephen Thematic Parenting, Certified Stephen Thematic Couple, Certified Stephen Thematic Learning, dan Certified Trainer BNSP. Dan di 2025, beliau juga mendapatkan sertifikat training content creator. Kesibukan beliau hari ini luar biasa. Selain sebagai ASN, beliau juga sebagai profesional lisensi promotor Stephen Genetik, serta sebagai Certified Content Creator Indonesia. Luar biasa sekali Ibu pemateri kita hari ini, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu, kita tunggu paparan materinya yang luar biasa ini. Saya persilahkan kepada Ibu Halifatul Ummah. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya termasuk nikmat sehat, nikmat sempat. Hanya Allah yang maha pemberi dan maha menunjukkan ke jalan kebaikan. Nah, pada Zoom kita hari ini juga semuanya sudah diridhoi oleh Allah. Semoga acara ini bisa terlaksana sampai sesuai dengan akhir jadwalnya.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat kepada eh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang, Bapak Haji Muhammad Alwi Esos, MSI, yang telah membuka acara ini, yang meskipun beliau tadi dalam perjalanan masih sempat untuk menyempatkan diri untuk membuka acara. Kami sangat berterima kasih sekali dan sangat apa namanya, sangat berterima kasih dan sangat terhormat dengan ininya, perannya Pak Kepala Dinas. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada dan salam hormat kepada Ibu Fatimatus SPD sebagai Kabid PAUD. Selamat terima kasih juga kepada Ibu Eli yang dalam kesempatan ini sebagai moderator. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amin Sarif selaku BMSGI Kabupaten Kediri yang telah banyak memberikan kesempatan kepada kami yang dari Kabupaten Sampang untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Stephen. Tak lupa saya juga mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada para peserta Zoom yang berbahagia, yang telah hadir dengan sangat semangat dan antusias dalam Zoom hari ini. Kalau tidak salah ini jumlahnya sampai lebih dari 200 kayaknya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Amin Sarif tadi ya, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Yang disampaikan oleh Pak Amin Sarif bahwa kalau kita menemani anak, kan kita ini kan menemani ya, menemani perjalanan hidup anak-anak kita. Kalau misalnya kita belum paham, belum terlihat besar ya ininya ya. Enggak, Ibu, belum. Nah, sudah baik. Biasanya sebagai orang tua itu sering kali kita menyamaratakan antara anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai semuanya. Jadi dalam hal mendidik anak-anak itu kita selalu menyamakan. Kadang-kadang kalau tidak sama, kok beda sendiri sih anak ini, seperti itu aja ya. Padahal sebenarnya anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, ini fakta-fakta yang berhasil kami lihat ya, mungkin tidak semuanya yang bisa kami himpun. Ini ada sebagian. Jadi kadang kalau kita mengatakan kepada anak-anak itu tidak sengaja mengecap buruk anak. Kamu kok males kan seperti itu ya. Padahal itu sebenarnya cap buruk kepada anak-anak sehingga menimbulkan luka batin pada anak itu. Dan itu nanti akan terasa sampai dewasa. Kadang orang tua juga terkesan meremehkan anak. Jadi kalau misalnya anak menggambar sesuatu itu kurang diapresiasi. Misalnya kalau dia itu menggambar, kan kalau dari sekolah diajari menggambar pemandangan, biasanya kan sama anak-anak dibawa pulang gitu. Sampai di rumah, kadang-kadang sama kita, apa nih jawab, gambarnya kok jelek? Terus sama sama orang tua, saya tuh sering dulu seperti itu, uh, langsung dibuang, diberesin gitu, seperti itu ya. Atau ini menyalahkan atau mengabaikan anak-anak karena menganggap anak-anak itu sudah bisa mengurus sendiri, sudah mandiri, akhirnya orang tua itu kurang mendampingi. Dan juga ada sikap yang membanding-bandingkan antara anak nomor 1, nomor 2 itu yang nomor 1 pinter, kok kamu kok tidak pinter kan seperti itu. Kayak emasnya tuh loh, kayak mbaknya kan. Itu juga menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam hati seorang anak. Nah, sikap-sikap seperti itu sebenarnya karena ketidakpengenalan orang tua terhadap kepribadian anak. Nah, tadi kan Pak Amin sudah menyebutkan bahwa fitrah manusia itu ada 11. Ya.
Nah, itu merupakan fitrah yang secara naluri itu diberikan oleh Allah langsung. Dan itu harus dipelihara. Nah, ibaratkan ini ya, ini mobil ya, ini kan mobilnya macam-macam. Ada yang Jeep, ada yang bis. Ini kan daya tampungnya pasti berbeda ya. Kalau misalnya Jeep ini kan tampungnya berapa? Berapa orang? Terus yang bis berapa orang? Nah, kadang-kadang orang tua menganggap kita punyanya mobil pickup misalnya. Tapi kita ingin kencangnya seperti F1. Nah, bisa kencang, tapi kan bisa kebayang ya Pak Ibu ya. Seperti apa efeknya kalau misalnya mobil pickup kita paksa kekencangannya sampai 125 misalnya. Kan kebayang ya. Seperti apa, kerepotannya itu seperti apa. Nah, hal seperti ini yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi karena menganggap itu memang kebutuhan anak-anak gitu. Itu butuhnya anak-anak biar besok itu sama-sama bahagia. Saya juga sering begitu, biar kamu besok nak sama dengan orang lain. Saya dulu menganggap seperti itu gitu. Sehingga akhirnya anak-anak itu ada rasa stres, ada rasa tidak percaya diri, akhirnya seperti itu sih efeknya. Nah, di dalam strata genetik ini dari kecil sampai kita meninggal dunia tidak akan berubah. Ada 5 strata genetik. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ini dikenal dengan Stephen. Jadi Stephen ini sebenarnya singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Jadi mulai dari kalau sudah ketahuan mesin kecerdasannya itu apa, dia sampai meninggal tidak akan pernah berubah. Sama dengan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini mau perempuan atau mau laki-laki itu sampai meninggal tetap akan seperti itu. Dan cara perlakuannya pada laki-laki dan perempuan kan pasti berbeda. Kecerdasannya antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Ya, kalau perempuan mungkin banyak ke perasaan, kalau laki-laki ke logika. Meskipun mesin kecerdasannya itu sama antara perempuan dan laki-laki, tetapi dari jenis kelamin itu berbeda, itu juga akan mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang ketiga, drive kecerdasan. Drive kecerdasan di sini ada introvert, ada ekstrovert. Introvert di sini ini bukan yang dianggap masyarakat ya, yang menganggap ini tertutup, ini introvert, introvert itu tertutup orangnya, kalau ekstrovert terbuka, bukan seperti itu. Kalau introvert di sini lebih banyak ke arah daya penerimaan rangsangan. Jadi kalau introvert itu rangsangannya dari dalam, kalau ekstrovert itu rangsangannya dari luar. Jadi kalau misalnya informasi yang diterima, kalau ekstrovert itu harus ada rangsangan dari luar. Jadi kalau misalnya mau disuruh apa, dia terpengaruh dengan lingkungannya. Gitu. Kapasitas hardware. Nah, kapasitas hardware ini yang kita kenal dengan tes IQ. Jadi tes IQ ini menentukan seberapa besar daya tampung otak. Jadi kalau misalnya meskipun IQ-nya itu besar, misalnya 190 ya, tetapi rangsangan yang masuk ke dalam otaknya itu kecil, akhirnya tetap terisinya tuh kecil, gitu loh. Jadi kalau misalnya, tetapi meskipun IQ-nya tuh rendah, tapi dia rangsangannya tuh banyak, banyak di apa namanya diinisiasi, akhirnya dia tampungnya tuh lebih besar, seperti itu. Nah, yang kelima adalah golongan darah. Nah, ini strata genetik yang tidak akan berubah dari uh, kita dari kalau Stephen itu dari usia 2 tahun sampai atau 3 tahun sampai kita meninggal dunia. Nah, menurut konsep Stephen ya, otak manusia itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi setiap manusia itu mempunyai 5 bagian otak, tetapi dari 5 bagian itu hanya ada satu yang dominan. Jadi di sebelah kiri ini, di sebelah kiri kita ini ada limbi kiri, yang di atasnya ini, yang sebelah sini, ini neokortek kiri, kemudian sebelah kiri neokortek kanan, yang bawah itu limbi kanan, kemudian yang di tengah itu otak tengah. Nah, ini ada apa namanya ya drive-nya. Jadi ada sensing introvert, ada sensing extrovert seperti itu. Thinking juga ada.
thinking introvert, thinking extrovert, yang tidak ada itu nanti di otak tengah. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini di dalam drive kecerdasan. Jadi lapisan otak apabila otak ini dibelah menjadi dua, ya, dibelah menjadi melintang ini menjadi dua, seperti kita membelah semangka. Ini yang lapisan luar yang lapisan luar ini lebih renggang. Makanya dikatakan sebagai ekstrovert dan berwarna lebih terang. Sehingga ini lebih mudah menerima rangsangan. Jadi rangsangan-rangsangan luar itu udah masuk. Kemudian yang di tengah ini lebih rapat. Sehingga apa namanya, warnanya putih dan rangsangan dari luar sulit masuk. Dia lebih banyak ininya dari dalam diri sendiri. Nah, ini sumber stimulasinya. Kalau introvert itu dari dalam, kalau ekstrovert itu sumber stimulasinya dari luar. Nih ya, cara memotivasinya kalau introvert itu dengan ditantang. Jadi bisa dikatakan begini, kamu kalau mampu mengambil mendapat ranking 1 nanti sama ibu dikasih hadiah HP yang terbaru, misalnya seperti itu kan ditantang itu. Kalau yang ekstrovert itu difasilitasi, jadi dia butuhnya apa? Misalnya kalau misalnya perlu diantar ya diantar seperti itu. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara mengetahui eh, apa namanya mesin kecerdasan tersebut? Nah, dengan cara tes Stephen. Nah, ini tes Stephennya dengan memakai fingerprint nih. Fingerprint seperti ini alatnya mungkin mirip dengan fingerprint ya. Nah, nanti akan diproses apa namanya sidik jari ini akan diproses, akan berproses dan akan keluar seperti oh udah ada contohnya di sini. Saya lupa tidak memasukkan. Akan diketahui mesin kecerdasannya itu apa. Jadi apakah dia thinking, mesin kecerdasan apa? Mesin kecerdasan thinking, kemudian drive-nya apa? Introvert atau extrovert itu. Nah, hasil dari tes Stephen ini bisa dipakai untuk mengetahui potensi bakatnya, kemudian kepribadiannya, karakternya. Kalau kita sudah tahu karakternya kan akan lebih mudah. Si A itu cara menghadap, misalnya si A itu sensing, oh cara bicaranya ini harus seperti ini, gitu. Kalau misalnya cara belajarnya dia menghafal seperti itu. Jadi bermacam-macam, berbeda-beda tergantung jenis jenis mesin kecerdasannya. Kemudian bisa dipakai untuk penjurusan sekolah. Jadi bisa kalau sekarang itu ada kelas IPS apa kelas IPA kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kelas dia lebih banyak ke sosial, lebih banyak ke masyarakat, itu lebih diarahkan ke kelas-kelas sosial. Juga dipakai untuk pilihan karir. Jadi kalau misalnya mau kuliah, jurusannya apa? Jadi meskipun sekarang di tesnya itu bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan, sampai seumur hidup bisa dipakai. Gitu. Kemudian cara komunikasinya tadi sudah disebutkan ya, pasangan ideal. Jadi kalau misalnya ada mau dijodohkan nih, mau dijodohkan misalnya bapak ibu punya putra yang mau dijodohkan. Nah, ini dilihat dulu mesin kecerdasannya. Sehingga kalau misalnya sudah sama-sama tahu, misalnya ini oh ternyata pasangan pasangan ininya pas ini, mesin kecerdasannya pas. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu masing-masing akhirnya karakter masing-masing pasangannya sudah tahu sehingga apabila ada hal yang aneh di dalam sikapnya, misalnya kalau feeling itu kan perasaannya baperan ya. Jadi kalau misalnya feeling kan baperan, yang sensing ini harus paham. Kalau sensing ini kan karena dia lebih tertariknya ke benda, sensing ini lebih lebih tidak begitu peka gitu loh. Karena dia berdasarkan panca indera, kejelasan panca indera apa yang dilihat. Jadi kalau misalnya kalau perasaan itu kan dari hati ya. Jadi dia tidak tahu kalau tidak disampaikan. Nah, kalau misalnya sama-sama tahu mesin kecerdasan, oh si itu feeling, oh kalau saya begini pasti itu perasaan ini. Akhirnya yang satunya bisa lebih mengerem atau bisa lebih bersikap lebih enak.
Atau informasi lainnya juga ada yang bisa dipakai untuk kesehatan. Sekarang sudah mulai dipakai itu mesin Steven itu karena setiap mesin kecerdasan itu mempunyai organ dominan yang berbeda-beda. Jadi misalnya kayak sensing itu ke lambung, organ dominannya. Makanya karena sensing itu banyak bergerak, dia tuh kan harus aktif misalnya. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi. Nah, kalau tidak diisi akhirnya lambungnya uh, mudah lemah gitu. Kalau feeling misalnya paru-paru, makanya kalau feeling itu lebih tahan untuk berjalan jarak jauh karena paru-parunya dominan gitu, paru-parunya lebih lebih kuat gitu. Nah, ini yang mesin kecerdasan tadi ya, sensing ini kecerdasan panca indera, ya. Kalau thinking itu kecerdasan berpikir, kalau intuiting, tadi Pak Amin menyebutkan, kalau intuiting itu berikan pilihan alternatif, karena memang intuiting ini memakainya kecerdasannya kecerdasan indera keenam dan dia senang kepada kebebasan. Jadi tidak senang terlalu, makanya diberikan pilihan dan dia bisa dengan cara disindir. Misalnya, siapa ya kira-kira yang mau anaknya mama, siapa ya kira-kira yang mau mengambilkan air, siapa nih yang ganteng anak mama yang mau mengambilkan air, itu bisa bisa dipakai untuk intuitif. Dibandingkan begini, coba ambilkan air mas di sebelah sana, pasti intuitif nanti akan jawab. Ambil sendiri apa? Mama kan punya kaki, punya tangan, ya dipakai bisa seperti itu. Kalau misalnya cara komunikasinya tidak pas. Nah, yang feeling ini kecerdasan emosi dan yang insting ini adalah kecerdasan indrawi. Nah, insting ini tidak mempunyai drive kecerdasan karena lapisan ininya bukan belahan, jadi sudah uh, berbentuk seperti ini, memanjang. Kalau insting. Nah, insting ini dikatakan kecerdasan indera ketujuh. Jadi seperti dia itu karena ini vertikal ke atas, biasanya spiritualnya itu lebih bagus. Nah, ini kalau sedikit ini ya sedikit informasi. Nah, ini contohnya ya. Penggunaan hasil tes Stephen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini dalam menentukan bahasa cinta. Jadi kita akhirnya tahu bahasa cintanya masing-masing kecerdasan ini apa. Kalau Singsing senang dikasih hadiah. Jadi kalau misalnya mau mau mengajak Singsing orang-orang yang berotak limbik kiri, ya diiming-imingi dengan hadiah atau diancam dengan hadiah. Kalau thinking ini senang dilayani. Jadi dia senang kalau misalnya diambilkan nasi, pokoknya dilayani. Kalau intuiting dengan pujian. Jadi, pinter banget seperti itu. Tapi tidak lebay ya. Kalau feeling ini yang lebay-lebay biasanya arahnya ke feeling kalau lebay itu. Kalau feeling ini bahasa kasihnya dengan sentuhan. Jadi cukup dipegang sendiri. Jadi kalau misalnya ngajak makan dari beberapa anak itu, misalnya saya punya anak 3 ya, berbeda-beda. Yang satunya insting, satunya feeling, satunya thinking. Kalau yang feeling tinggal dipegang aja sininya, yuk makan. Dia langsung jalan. Kalau thinking, dek makan, masih dipanggil-panggil belum bisa. Akhirnya begitu datang, kita layani, kita siapkan. Seperti itu. Jadi apa namanya bermacam-macam anak-anak itu. Nah, kalau insting ini bahasa kasihnya apa? Bahasa cintanya apa? Quality time. Jadi asalkan dia pinginnya dia berdua, pingin ditungguin seperti itu. Nah, ada yang lewat. Sedangkan kalibrasi otak ya. Kalau kalibrasi, jadi kalau ibaratkan kita itu apa HP ya, kadang kan energinya habis ya. Akibat kita banyak beraktivitas, akhirnya energinya habis. Nah, kalau sensing ini cara mengecasnya itu dengan bermain, dengan berolahraga, dengan jalan-jalan ke mall, seperti itu.
gitu. Kalau thinking dengan melihat pemandangan dia tuh melihat alam gitu. Atau dengan hewan itu. Kalau intuiting cukup tidur dan nonton film. Jadi gampang nih intuiting nih karena kan dia eh, apa ya lebih lebih ke arah apa namanya kreativitasnya. Jadi kalau sudah terkuras semua ininya akhirnya pinginnya tidur dan nonton. Kalau nonton itu kan dia oh ada lagi nih imajinasinya ada lagi muncul lagi. Kalau feeling dengan banyak curhat dengan banyak ngobrol dia akan terisi energinya tuh terisi lagi. Nah kalau insting ini silaturahim. Nah kadang kalau kita anak-anak kita itu ada luka batin, ada trauma, kadang-kadang dia melawan, misalnya meskipun feeling yang harusnya banyak ngobrol dengan teman-temannya dan juga bercengkerama, hanya dia mengurung diri di kamar. Dengan kita tahu apa namanya mesin kecerdasannya kan kita hanya bisa gini, anak saya feeling, tapi kok senangnya di kamar, ada apa ya? Jadi sebagai orang tua kita bisa mengajak ngobrol-ngobrol dia agar keluar unek-uneknya semua. Yang ketiga, bisa dipakai untuk cara belajar yang efektif. Ya, kalau sensing itu dengan banyak membaca, dengan menghafal, ini juga bisa dipakai untuk tempat duduk, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau thinking itu banyak mengerjakan soal-soal, menerapkan rumus. Gitu. Kalau intuiting, ini dengan mempolakan dan memprediksi ya. Karena intuiting itu bisa suatu barang itu bisa ditingkatkan harganya jadi ditambah-tambahin di merging istilahnya ditambah-tambahin apa namanya sehingga lebih bagus sehingga daya jualnya itu lebih mahal. Nah, ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat tadi saya sudah sebutkan bisa dipakai untuk penentuan sekolah, apalagi sekarang ya anak-anak mau kuliah nih, kalau misalnya dia sudah pernah melakukan tes TUPIN, bisa. Jadi lebih mudah. Oh saya arahnya nih menurut mesin kecerdasannya nih arahnya saya ke Ristek misalnya. Saya thinking introvert, oh arahnya ke Ristek. Oh seharusnya ini cocoknya di IT, pertambangan, konstruksi, kesehatan. Seperti itu. Kalau misalnya menjadi pengacara bisa apa enggak ya? Bisa menjadi pengacara itu bisa, tetapi butuh upaya, butuh effort yang lebih besar. Gitu. Karena kan thinking ini kecerdasan berpikir. Nah, ini yang kelima menentukan ibadah unggulan fisik. Kalau sensing arahnya ke lebih banyak ke sedekah. Jadi biar sedekahnya lebih besar, dia harus lebih banyak, lebih rajin bekerja seperti itu. Kalau thinking ini harus lebih banyak istighfar. Kalau intuiting berpuasa, karena intuiting ini dengan berpuasa bisa kecerdasan otaknya itu lebih apa lebih bagus sehingga ide-ide yang bagus itu bisa bermunculan. Kalau feeling ini jaga wudhu yang insting dengan sholat sunnah, selawat dan baca selawat dan sedekah. Nah, ini ada pola hubungan di dalam Stephen ini. Ini di dalam ini kan ada segi lima ya. Ini menentukan hubungannya. Jadi sensing ini mendukung thinking, thinking mendukung intuiting, intuiting mendukung insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling, feeling mendukung sensing. Nah, ini penentuan ini tadi kan disebutkan bahwa di dalam keluarga seperti halnya otak tadi kan, otak kan ada 5 bagian. Nah, dari 5 bagian ini pasti kan ada satu, harus ada jenderalnya, harus ada pemimpinnya. Nah, pemimpin ini yang menjadi otak dominannya, jadi menjadi mesin kecerdasannya yang akan menentukan seseorang itu harus berbuat apa karena pengaruh otak dominan tersebut. Nah, di dalam keluarga pun juga seperti itu. Jadi misalnya di antara keluarga bertiga, sama itu pasti harus dicari pemimpinnya. Siapa nih? Apa kalau memang ada orang tua, ada bapak, bisa
bapaknya. Kalau misalnya tidak ada, ya bisa ibunya atau kakeknya atau siapa itu. Tapi harus dirembukkan terlebih dahulu. Nah, karena kalau kita sudah menentukan uh, parent leadernya itu yang akan menentukan di dalam penentuan keputusan. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini di hubungan keluarga. Nah, misalnya parent leadernya ini sensing, maka kalau anaknya sensing, sikapnya bagaimana? Maka anak itu ada sebagai sahabat bagi orang tua. Kalau misalnya anaknya thinking, bagaimana nih sikapnya? Thinking ke sensing. Sensing kan tadi mendukung thinking ya. Berarti anak ini akan terlalu manja pada orang tua. Sikapnya gimana? Nah, parent leader ini harus melipat gandakan potensi anak agar dia tidak terlihat terlalu manja. Nah, kalau misalnya mana ya sensing itu ditaklukkan oleh intuitif. Sensing ini kan ditaklukkan intuitif. Maka anak ini terkesan tidak menurut pada orang tua karena orang tua kalah sama mesin kecerdasannya anak. Jadi kadang orang tua itu sampai mangkel banget gitu melihat karena anaknya yang intuitif ini tidak bisa dikasih tahu. Padahal sebenarnya mau intuitif dikasih tahu, cuma cara komunikasinya yang salah. Nah, bagaimana sikapnya kalau misalnya parent leader yang sensing terhadap anak intuitif? Nah, parent leader ini harus menjembatani potensi anak. Menjembatani gimana? Ya harus mengarahkan. Bukan mengarahkan apa ya? Harus memberikan difasilitasi. Jadi kalau misalnya dia arahnya ke sesuai kemampuannya fasilitasinya. Misalnya arahnya pinginnya menjadi pelukis ya. Pelukis intuitifnya bisa jadi pelukis. Menjadi pelukis ya hanya difasilitasi sesuai kemampuan orang tua eh, apa namanya anak-anak diarahkan ke arah pelukis. Nah, kesimpulannya, ketika orang tua mengenal diri sendiri dan mengenal anak, maka orang tua akan lebih membersamai anak-anak dalam melangkah menuju masa depan yang cerah, bahagia, dan sukses mulia. Karena Stephen genetik akan menerangi jalan hidup. Ada yang mengatakan Stephen genetik itu menjadi cara hidup seperti gue banget. Jadi setiap orang itu kan bermacam-macam. Ini cara hidup gue dia seperti itu akhirnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan. Kalau tidak bisa saya jawab hari ini, mungkin nanti akan saya jawab lewat chat grup ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Eli sebagai moderator. Terima kasih, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas paparan materinya. Luar biasa sekali. Untuk sesi pemateri kedua ini akan saya buka 2 pertanyaan ya Ibu ya. Akan tetapi Bapak Ibu, karena memang keterbatasan waktu, seperti yang beliau katakan, mohon maaf, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp begitu. Tapi untuk kali ini akan saya buka 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya. Monggo silakan. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link absensi begitu. Silakan sambil mengisi di link absensi. Nah, di sini sudah ada satu yang sudah raise hand Ibu. Ibu Iin Zaitun. Monggo dipersilakan Ibu Iin. Dibuka mic-nya. Masih unmute masih. Oh, ada di sana jadi tidak kedengaran. Tentunya Ibu Eli, luar biasa sekali ya pemaparannya Bunda tadi tentang mesin kecerdasan itu. Saya tertarik sekali nih Bunda tentang cara
fingerprintnya tadi itu. Nah, ini saya berpikir seperti ini, Bunda. Ketika kita menggunakan mesin apa itu tadi? Eh, Mesin pendeteksi kecerdasan ya. Nah, menurut saya itu apakah hal seperti ini lebih ke akan melabeling anak gitu, Bunda. Jadi misalnya seperti ini, ada seorang anak, anaknya ini kurang dalam hal kecerdasan bahasa misalnya ya Bunda ya. Nah, kayaknya ketika anak itu dipakai fingerprint, itu kayaknya lebih di labeling menurut saya itu Bunda. Malah lebih merendahkan anak seperti itu. Bunda. Ini mohon pencerahannya dari pemikiran saya. Ini kok kayaknya tadi berbicara tentang labeling, tentang fingerprint, ini kayaknya malah semakin membuat anak itu tertekan. Oh, bahwasanya saya tidak seperti teman yang ini gitu, Bunda. Malah lebih merendahkan diri kayaknya itu, Bunda. Maaf ini. Mohon pencerahannya, Bunda. Terima kasih. Baik, terima Langsung, kasih. Bu Eli. Mungkin langsung Ibu. Oh iya, baik. Makasih Bunda Iin. Begini, sebenarnya yang seperti ini itu pernah anak saya lontarkan di rumah gitu loh. Karena saya tuh kan anak saya yang pertama kan feeling ya. Dan kebetulan saya juga feeling. Jadi feeling ketemu feeling kan akrab nih. Jadi enak tuh curhat-curhatannya enak. Nah, anak saya satunya tuh thinking. Nah, kalau thinking itu kan dia lebih lebih pendiam karena dia itu melogika dan dia lebih analisa. Jadi kerjanya tuh menganalisa kalau ada orang sesuatu, dia analisa dulu. Jadi akhirnya tidak bisa keluar umumnya tuh lambat gitu. Nah, kalau saya ketemu berdua sama anak saya yang feeling ini kan langsung cerita. Nah, tiba-tiba anak saya yang thinking tuh ngomong, Umi, kok bisa Umi sama Emas itu banyak ngomongnya? Aku pun nggak bisa ngomong. Nah, saya kan ikut ikut kasihan gitu. Akhirnya saya sampaikan. Tetapi gini, kalau thinking itu tidak bisa disampaikan di depan umum. Jadi saya harus empat mata. Nah, begitu empat mata sama anak thinking, saya sampaikan, adik, karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, adik ini kan thinking itu orangnya logikanya kuat, cerdas, pinter. Saya sampaikan seperti itu dulu. Nah, karena pinter, karena fungsinya itu untuk berpikir, maka sama Allah itu sudah diberi batasan agar tidak banyak bicara, agar tidak banyak teman. Jadi adik itu berbicara sebagai ahli. Kan kalau orang ahli ya, seorang ahli misalnya ya, banyak ngomong, kan akhirnya tidak kelihatan ahlinya. Orang itu kok banyak ngomong, kayak misalnya kiai ya. Kalau saya sering dengerin kecuali dalam ceramah ya, dalam ceramah itu Pak Kiai itu pasti banyak ceritanya. Tetapi kalau dalam seharian kan pasti tidak pernah curhat kan. Saya kemarin kok mengeluh gitu kan, tidak bagus kalau seperti itu. Nah, sama dengan thinking seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu arah potensinya anak itu ke arah mana, kita bisa jalurkan sesuai dengan ininya dia, sesuai dengan kemampuan dia. Karena kalau thinking itu pasnya karena dia logikanya kuat, analisanya kuat, pasnya itu di arah yang berpikir, di arah yang matematika, soalnya matematika, fisika, kimia, lebih banyak ke arah sana. Nah, kalau misalnya sensing, lebih banyak ke arah yang menghafal, misalnya kayak sejarah seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu anak itu tahu bakatnya. Karena kalau misalnya tidak kalau kita samakan misalnya ya Bu ya, ya Bu ya. Kalau misalnya kita samakan anak sensing itu, kalau misalnya tampil tiba-tiba dia kalah, dia akan minder. Aku besok tidak mau tampil lagi. Akhirnya seperti itu. Nah, tetapi kalau diarahkan sesuai dengan kemampuannya, dia akan timbul PD-nya. Kalau misalnya kayak thinking itu kan senang ya, kalau juara-juara senang. Tiba-tiba tidak muncul di kejuaraan itu. Dia akan down, pikirnya akan down. Nah, kita sebagai orang yang sudah tahu sifatnya, kita bisa berbicara, menjelaskan ke dia agar tidak turun banget. Jadi PD-nya atau rasa percaya dirinya atau perasaannya tidak tidak langsung patah semangat seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Dengan kita tahu karakter seorang anak, kita akan bisa mengurangi pemborosan. Jadi kalau misalnya ya ada feeling misalnya diarahkan ke IT ya. Kalau feeling ke IT itu kan, feeling itu kan kecerdasan sosial, emosional, hubungan sosial, hubungan masyarakat. Diarahkan ke IT, kan tidak nyambung nih. IT itu kan punyanya orang yang berlogika, karena IT itu kan pakai logika. Dipaksakan kuliah di logika, ya bisa, tetapi nilainya tidak bagus-bagus banget gitu. Akhirnya karena nilainya tidak bagus, begitu cari pekerjaan sulit sesuai, yang pekerjaan yang sesuai dengan ininya ya, dengan pendidikannya. Akhirnya efeknya apa? Yang penting dapat pekerjaan, yang penting saya dapat penghasilan. Akhirnya seperti itu. Nah, Stephen ini sebenarnya mengarahkan agar eh, apa namanya, setiap orang itu sesuai dengan jalurnya dan menjadi orang yang berpotensi. Jadi yang betul-betul apa namanya, jalan emas, sesuai dengan jalan emasnya seperti itu. Itu yang kedua tadi kan ya. Jadi disesuaikan dengan karakternya. Yang ketiga, kalau misalnya anak itu memang tidak pas diberhitung, kan kadang-kadang kalau kita sekarang ini, kamu kurang pintar matematika, jelasin matematika. Tidak bisa bahasa Inggris, jelaskan bahasa Inggris. Padahal memang arahnya tidak ke arah sana gitu. Memang tidak arah. Kalau feeling itu kan tidak bisa berhitung karena logikanya ada mainnya. Jadi untuk berhitung itu tidak secepat orang-orang yang thinking gitu. Akhirnya dileskan. Ya tetap aja bayar mahal tapi tidak cukup bagus. Nah, ya sudah tinggal diterima saja. Jadi diarahkan saja sesuai dengan potensinya yang feeling seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Iin? Oke, siap Bunda. Terima kasih arahannya. Jadi tergantung kita cara menyampaikannya ke anak tersebut gitu ya. Dan kita harus melihat posisi lingkungan di sekitar kita saat kita menyampaikannya itu. Ya, terima kasih Bunda arahannya. Sangat membuka wawasan sekali Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan tombol raise hand-nya. Saya Oke, dengan siapa? Ibu, monggo silakan diaktifkan tombol raise hand-nya Ibu. Bu ya. Oh, Bu Juhaniah. Ya. Juhania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tadi mendengarkan, perkenalkan dulu, nama saya Johania dari KB Al Barokah Belaban Batu Marmar. Saya mau bertanya, soalnya dari tadi mendengarkan tentang adanya tes Stephen. Itu kalau melaksanakan tes Stephen itu di mana dan biayanya berapa? Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bu, dilanjut Ibu. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Johalia ya. Kalau di Pamekasan ini kan memang sudah cukup banyak yang melakukan tes Stephen, di TK-TK itu sudah lumayan banyak gitu. Alhamdulillah. Kalau tes Stephen perorangan sebenarnya dari perusahaan itu 650 gitu. Jadi 500 untuk tesnya, 150 untuk apa, konsultasinya gitu. Namun nanti kalau misalnya grup, misalnya lebih banyak jumlahnya, nanti ada ini tersendiri. Jadi bisa dirembukkan Bu, modalnya. Atau nanti Pak Amin bisa nambahkan, Pak Amin gimana ininya kalau untuk biaya tes, Pak Amin. Biar Pak Amin aja yang ini, yang menyampaikan. Baik. Semua bisa dibicarakan gitu Ibu ya. Begitu. Ya. Mungkin Pak Amin Bisa. bisa menjawab Ibu ya. Ya. Iya Pak Amin aja. Ya, terima kasih. Jadi mungkin nambah yang pertama tadi, penanya yang pertama. Jadi dengan tes Stephen itu bukan memberikan label kepada seseorang, tetapi hasil tes Stephen itu akan banyak sekali. Jadi kita fokus kepada yang baik-baik. Jadi
karakter anak itu ada karakter baik, ada karakter buruk. Tercatat semua di situ. Sehingga ketika menemui anak misalnya punya kelemahan di mana, sebenarnya dia punya kesuksesan di bidang mana. Jadi akan lebih bisa didengar ya Bu ya, bisa didengar ya. Jadi dengan tes Tiffin itu kita akan fokus kepada kemampuan dan kecerdasan dia. Jadi tidak fokus kepada kelemahannya. Artinya kalau kita mengasah pisau kan mengasah yang tajam. Ya, kalau kita ngasah pisau kan ngasah yang tajam. Jadi kecerdasannya di mana kita asah di situ. Yang lemah-lemah biarin aja gitu, nggak perlu kita. Tapi yang tajam yang kita asah. Nah, untuk menjawab masalah biaya tes Tiffin itu 650 itu misalnya ada satu keluarga tes itu ya cukup satu konsultasinya. Jadi satu orang 650, yang lainnya 500 gitu ya. Kalau sekolah misalnya nanti sekolah banyak yang tes ya bisa turun sampai 550. Ini karena bukan biaya transport dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita bisa diundang ke rumah, kalau misalnya pengen privasi, biasanya orang itu kalau dites kan malu kan ketahuan orang lain kan gitu. Padahal tes itu ya khusus kepada dia sendiri, bagaimana cara memperbaiki dan sebagainya itu nanti akan diberikan penjelasan. Jadi yang 150 itu untuk konsultasi, seterusnya Bu. Jadi kalau sekarang tes, nanti misalnya dapat 3 tahun, Pak ada permasalahan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami dari Steven. Jadi tidak dites terus dilepas, enggak. Jadi itu terus menerus. Jadi kenapa kita harus ada biaya konsultasi seperti itu. Jadi harga itu, jadi kalau satu keluarga misalnya ada 3 orang, satu orangnya 650, yang 2 yang lain cukup 500-an. Bisa dinego. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Halifatul Umar? Tidak ada, Bu. Baik Ibu, Iya. terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu acara penutup. Namun sebelumnya kita ini masuk acara dokumentasi mungkin ya Bapak Ibu, karena sayang sekali ini acara kegiatan yang sangat langka sekali. Jadi alangkah baiknya kalau didokumentasi. Untuk operator monggo silakan didokumentasikan untuk acara ini. Untuk Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya agar supaya wajah cantik dan gantengnya ini bisa di screenshot seperti itu. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, mungkin kita dengarkan dulu closing statement dari Bapak Haji Imam Syarif, MSI selaku Branch Manager Steven Kabupaten Kediri. Monggo Bapak silakan untuk closing statement-nya. Terima kasih kepada semua yang hadir, kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Ibu Kabid, kepada Ibu Moderator, semua yang hadir, kami terima kasih atas partisipasinya. Ilmu itu tidak merubah apapun terhadap diri kita kalau kita tidak terapkan ilmu itu. Biaya tes misalnya 650, kita harus ingat bahwa kepentingan tes ini adalah untuk seterusnya. Kalau biasanya kita merencanakan kesuksesan anak itu baru setelah kelas 2 SMA, ya, kelas 2 SMA baru ketahuan, oh anak ini pintar ke sini, menurut hasil nilainya. Nah, dengan tes Tiffin ini, sejak dini kita bisa merencanakan namanya membuat roadmap, peta jalan kesuksesan anak. Kita lebih gampang mengelola anak, memparenting anak, dan cita-citanya bisa kita tentukan dari sekarang. Sehingga anak itu akan lebih suksesnya lebih gampang gitu. Kalau dia cerdas di bidang teknik, dia lesnya di teknis dan seterusnya. Jadi dengan Steven ini kita akan lebih mudah untuk merencanakan bagaimana anak kita itu menuju sukses, karena sudah ada pedoman-pedomannya, bagaimana caranya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara memilihnya, dan seterusnya dan seterusnya.
kita kalau usia dini lebih gampang mengatur anak, mengendalikan anak itu. Itu kelebihan dari hasil tes TV. Oleh karena itu sangat sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, punya siswa, disarankan kepada orang tuanya untuk dites TV, sehingga manfaat itu bisa kita gunakan dari sekarang. Ibarat beli kalender, dari Januari kita sudah bisa memanfaatkan, sehingga cara mendidik anak kita akan lebih efisien dan efektif. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak. Jadi tes Tifin ini kalau saya simpulkan Bapak, ini sangat baik jika apabila kita mengetesnya itu di awal begitu ya Pak ya, ketika anak usia dini seperti itu jauh lebih baik karena kita akan cepat lebih tahu potensi anak seperti apa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jika tadi saya membuka acara ini dengan pantun, maka saya akan menutup acara ini dengan pantun juga. Mohon izin Ibu, pisang masak dimakan kera, pisang dimakan empat kelap. Sampailah kita di Cakep. penghujung acara. Kami tutup mengucapkan salam. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima Ya, kasih sama-sama. silakan. Mungkin Mudah-mudahan kalau bisa ada ini, berjumpa di lain waktu. Enggak, Ibu? kalau misalnya ada yang mau bertanya, nomor HP saya taruh di di chat room aja ya. Mungkin Enggak, ada yang monggo Ibu. mau tanya-tanya gitu. Bisa, bisa menghubungi saya atau melalui Pak Amin juga ada apa-apa. Kalau ada Oh, enggak. kelompok yang ingin mengundang kami untuk sosialisasi, siap gitu ya. Siap-siap Ibu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa diakhiri Bapak, enggak? Ya.